Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Awan di video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang harga pokok produksi. Bagaimana cara menghitung harga pokok produksi? Kita simak ulasan berikut ini. Pada video kali ini kita akan membahas di KD 3.7 yaitu perencanaan usaha pengolahan makanan awetan. Untuk indikator pada KD ini yaitu yang pertama memahami ide dan peluang usaha, kemudian memahami analisis peluang usaha, memahami sumber daya usaha, memahami administrasi dan pemasaran, kemudian memahami komponen perencanaan usaha, serta nanti mampu untuk membuat perencanaan usaha pengolahan makanan awetan. Kompetensi anak-anak Lazada Solo Baru tentu yang pertama adalah memiliki jiwa leadership atau kepemimpinan, kemudian memiliki jiwa entrepreneurship atau berwirausaha. Kita lihat integrasi imtaknya untuk pada KD ini. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa amalu sholihah inni bima ta'maluna alim." Wahai Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dalam hal makanan, kita sebagai seorang muslim harus selektif makan makanan yang baik, karena dari makanan yang baik ini nanti akan menghasilkan tubuh yang sehat, ya, kemudian memberikan kemanfaatan bagi fisik kita, dan tentu kita harus mengerjakan amal-amal yang baik, ya, amal soleh, karena Allah maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Adapun konsep tentang makanan itu tentu harus aman untuk dikonsumsi, ya, kemudian bergizi, enak, sehat, dan halal. Bahan-bahan makanan, sumber-sumber bahan makanan itu kita ketahui ada dua, yaitu bahan dari nabati dan hewani. Bahan nabati adalah berasal dari tumbuh-tumbuhan, kemudian hewani berasal dari hewan atau turunannya, misalnya telur, susu, dan lain-lain, ya, keju dan lain-lain, ya. Nah, dalam proses pengawetan itu adalah suatu cara untuk menjadikan hasil peternakan dan pertanian yang awalnya bersifat mudah rusak menjadi produk makanan atau minuman atau pangan, ya, yang lebih awet dengan sebisa mungkin tetap mempertahankan sifat fisik, tekstur, warna, dan zat gizinya. Tujuan utama pengawetan pangan adalah untuk memperpanjang masa simpan. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi pangan, berbagai jenis makanan dapat dibuat lebih awet, lebih menarik penampilannya, lebih enak, serta lebih praktis bagi konsumen, dan lebih aman untuk dikonsumsi atau dimakan. Kerusakan bahan pangan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertumbuhan dan aktivitas mikroba seperti bakteri, hamir, dan kapang. Kemudian aktivitas enzim-enzim di dalam bahan pangan, kemudian dapat disebabkan oleh serangga, parasit, dan tikus, serta suhu termasuk suhu pemanasan atau pendinginan. Kadar air, udara terutama oksigen, sinar, dan jangka waktu penyimpanan ini juga dapat menjadi penyebab dari kerusakan makanan itu sendiri. Nah, untuk peluang usaha membuka makanan awetan, usaha ini dalam makanan tentu produknya bervariasi, ya. Kemudian bahan mudah didapat, teknologi cukup sederhana dan mudah dipelajari. Investasi alat dan mesin dapat disesuaikan dengan modal, kemudian peluang pasar masih sangat terbuka untuk produk makanan awetan. Adapun sumber daya yang dibutuhkan dalam berwirausaha di bidang pengolahan makanan ini, yang pertama adalah man, kemudian yang kedua machine, method, market, money, dan material. Kita kenal dengan 6M. Nah, dalam analisis 6M ini, wirausahawan pengolahan makanan awetan yang pertama harus mampu menganalisis kebutuhan sumber daya manusianya. Ini tentu dalam rekrutmen orang-orang yang profesional, orang-orang yang mempunyai kapabilitas dalam pengolahan makanan awetan. Kemudian money ini terkait dengan
sumber daya modal yang dimiliki untuk dapat diinvestasikan dalam usaha pengolahan makanan awetan. Kemudian material berarti adalah sumber bahan pangan yang berkualitas tentunya ya, baik yang berasal dari hewani maupun nabati. Kemudian mesin adalah mesin atau perkakas-perkakas yang digunakan dalam pengolahan. Ini tentu digunakan alat-alat yang berkualitas, yang tidak mudah rusak, kemudian bermanfaat dalam pengolahan. Kemudian metode, cara dalam pengolahan. Metode atau cara dalam pengolahan ini sangat berpengaruh terhadap hasil makanan yang nanti akan berkualitas. Kemudian tentu adalah market atau pangsa pasarnya. Dalam perencanaan pemasaran itu terkait dengan branding dan promosi. Adapun cara pemasaran untuk makanan awetan dapat kalian mulai dari lingkungan terdekat. Kemudian bisa membuka pameran atau pasar, kemudian agar lebih cepat untuk dapat diketahui oleh umum, maka dapat kita manfaatkan media-media sosial untuk kita kenalkan produk kita ke khalayak ramai. Baik, untuk pertemuan kali ini coba buatlah perencanaan usaha pengolahan makanan awetan sesuai dengan potensi yang ada di daerah kalian masing-masing. Silahkan mencoba, tetap semangat belajar. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu tetap menjaga kesehatan. Semoga kita semuanya diberkahi, diberi kemudahan dalam belajar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.